Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini kita akan membahas yang namanya CSS Flexbox. Jadi CSS Flexbox itu merupakan salah satu styling atau cara buat kita para web developer untuk mengatur posisi dari teks ataupun konten atau komponen yang sudah kita buat pada HTML. Jadi Flexbox itu adalah salah satu cara untuk layouting, kemudian juga aligning dan juga mengatur jarak antar item di dalam sebuah kontainer yang bahkan ukuran dari itemnya sendiri kita belum ketahui. Jadi misalkan nanti teman-teman menampilkan suatu konten dah, misalkan gambar. Nah, gambar itu misalnya dinamis, jadi user yang upload gambar itu. Nah, kan kita tidak tahu tuh ukuran yang dari user berikan untuk foto itu berapa yang diberikan foto, misal bisa jadi user mengupload foto 500 pixel kali 500, bisa jadi ukuran 100 kali 100 dan lain sebagainya. Jadi untuk ukuran itemnya kan di posisi ini kita tidak tahu. Nah, jadi kita bisa mengatur item-item yang tidak beraturan ini secara fleksibel. Nah, itulah kenapa juga disebut dengan flex, yang mana artinya fleksibel di sini. Nah, kemudian untuk flexbox sendiri itu digunakan untuk mengatur posisi layouting, aligning, dan mengatur jarak secara satu dimensi. Jadi entah sumbu X atau kanan kiri secara horizontal atau secara vertikal gitu. Nah, kalau yang mengatur horizontal dan vertikal secara sekaligus itu nanti ada lagi di materi setelah ini namanya CSS Grids. Tapi untuk kali ini kita akan pelajari dulu Flexbox. Nah, untuk apa sebetulnya kita perlu aligning, layouting, dan juga pengaturan jarak item ini menggunakan Flexbox. Nah, jadi sekarang teman-teman coba buat dulu folder baru, kasih nama Flexbox, kemudian buat file HTML index dan juga stylenya. Jadi setelah udah, terus teman-teman coba buat seperti ini. Jadi teman-teman buat kontainer, jadi sebuah kotak kontainer, kemudian di dalamnya ada item-itemnya. Kemudian, jadi seperti ini. Kemudian untuk stylenya seperti berikut. Sorry. Nah, jadi untuk stylenya sederhana aja. Jadi untuk border itu kasih untuk kontainer kasih aja border dulu. Kemudian untuk itemnya kasih ukuran 120. Kemudian background warna bebas. Bordernya 1 pixel, solid warnanya bebas sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, kalau sudah uh, misalnya di sini kita ingin membuat kotak-kotak ini itu menjadi posisinya dia menyamping gitu. Jadi dia kan ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Dia karena div seperti yang teman-teman tahu di video-video sebelumnya. Jadi untuk div itu kan termasuk uh, teks yang display defaultnya itu adalah blok. Jadi uh, pada saat kita menambahkan blok baru di sini maka dia akan diletakkan di bawah dan begitu seterusnya. Nah, jadi ini untuk blok. Mungkin coba teman-teman pause dulu videonya, kemudian teman-teman coba buat box ini tuh dia menjadi ke samping kanan. Jadi di sini teman-teman coba pause dulu, kemudian teman-teman coba. Oke, kalau sudah kita akan coba bersama-sama ya. Jadi cara yang pertama itu kita bisa langsung di sini rubah displaynya. Jadi displaynya kita menggunakan inline block. Nah, boom, langsung aja ya. Jadi teman-teman bisa merubah si div tadi itu menjadi inline block. Seperti itu supaya dia posisinya ke samping. Seperti itu. Nah, tapi di sini teman-teman mungkin lihat dalam kita punya box yang ukurannya kontainernya sekian ataupun misal lebar. Nah, punya kontainer ukurannya sekian nih. Kemudian ini ke sebelah kanan ada space kosong banyak, tapi di sebelah kiri nggak ada. Kita pengen meletakkan posisinya itu di tengah gitu. Nah, gimana caranya? Kalau di sini teman-teman mungkin bisa aja kasih di sini misal padding, misal padding left 10 pixel. Kemudian teman-teman adjust terus, misal jadi 400, oh sorry 400 kebanyakan. 60, misal 60 pixel. Oh, sekarang kebanyakan, misal 50. Nah, apakah ini pas? Oke, ini kayaknya pas, tapi kan jadinya rumit. Kemudian misal ini di sini, nah ukurannya beda lagi gitu. Jadi dia nggak fleksibel kan. Jadi pada saat kita di ukuran Windows penuh, dia
masih jauh. Kemudian kalau di sini dia baru pas. Kemudian nanti ukurannya beda lagi kalau misal teman-teman eh, stretch ukuran ininya dan lain sebagainya. Nanti beda lagi misal kayak gini lebih kecil gitu. Nah, ini kita bisa atur, bisa handle secara fleksibel menggunakan yang namanya Flexbox gitu. Jadi itu salah satu alasan kita perlu yang namanya Flexbox. Oh ya, teman-teman juga bisa ada satu alasan lagi yang teman-teman bisa coba. Jadi di sini teman-teman coba hapus dulu item 1 sampai 4, save. Nah, di sini ada satu ya. Kemudian teman-teman ke style. Oke, ini hapus dulu. Nah, di sini coba teman-teman buat si border misal jadi 100, oh sorry, width-nya 300 pixel, kemudian height-nya juga 300 pixel. Kayak dia kotak ya. Nah, di sini aku pengen coba teman-teman bisa atau enggak buat kotak yang ada di sini itu dia jadi di tengah. Jadi antara atas, kiri, dan kanan, bawah itu posisinya ada di tengah gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa secara di sini pakai, mungkin ada yang berpikir pakai padding, misal 200, misal 50 pixel, save, sehingga dia akan berusaha di tengah. Oh, ini masih belum. Tapi di sini juga posisinya ukurannya berubah width dan height-nya karena kedorong dari space yang ada di luar di sini kan. Terus kemudian kalau misal ditambah berarti yang sebelah sini dikurangin jadi 250. Jadi ukurannya sama. Terus oh ini masih belum, dicoba lagi, dicoba lagi. Nah, it takes time. Jadi ribet kalau misal kita coba dengan cara kayak gini. Nah, itulah kenapa kita akan bahas di video kali ini yang namanya Flexbox gitu. Jadi dua salah satu alasan. Jadi ada juga case-case atau contoh-contoh lain kenapa kita perlu menggunakan yang namanya Flexbox. Tapi di sini tadi udah kita lihat dua contoh kenapa kita perlu yang namanya Flexbox gitu. Oh ya, di sini kita hapus dulu inline blocknya. Save. Nah, oke. Kita kembali ke presentasinya. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, Flexbox itu digunakan untuk layouting, aligning, dan mengatur jarak yang dalam satu dimensi. Jadi, kita bisa mengatur secara vertikal atau horizontal. Nah, di sini ada terminologi dulu. Jadi, ada istilah-istilah dulu yang ada di Flexbox. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada main size sama cross size. Main size itu adalah ukuran kontainer dan juga itemnya. Jadi secara menyeluruh ukuran itu adalah main atau yang utama. Kemudian ada cross size. Di sini juga ada yang bisa bilang lebar dari kotak secara menyeluruh. Jadi kontainer beserta isinya gitu. Terus kemudian di sini ada yang namanya flex container. Jadi flex container itu adalah wadahnya. Jadi kontainer dari item-item yang ada di dalamnya. Kemudian di dalamnya itu namanya item atau flex item. Seperti yang di contoh tadi itu yang warnanya semacam aqua itu adalah flex item. Kemudian di sini ada yang namanya main axis dan juga cross axis. Jadi main axis itu adalah sumbu utama. Jadi sumbu utama dari flexbox itu sebetulnya main axis. Nah, untuk main axis sendiri nanti dia akan mengikuti berdasarkan posisi yang kita buat. Misalkan flexbox kotak ini kita buat arahnya dia horizontal. Berarti ini main aksisnya, yang ke bawah itu adalah cross axis atau yang menyilang. Kalau misal kita buat vertikal, maka main aksisnya itu yang ke bawah. Nah, kemudian yang ke kanan, yang horizontal itu adalah cross axis karena dia menyilang gitu. Kemudian di sini ada start, end, yang dari main. Kemudian di sini ada cross start dan juga cross end. Oke, jadi setelah teman-teman tahu beberapa terminologinya, kita akan mulai langsung ke properti-properti ataupun style-style apa aja yang kita bisa terapkan eh, untuk adjust layout, kemudian aligning dan jarak antar items dari tag atau kontainer yang kita buat. Jadi di sini yang pertama ada display flex. Oh ya, sebelumnya di sini container. Jadi style-style yang ada di sini adalah style-style yang digunakan atau diberikan pada kontainernya atau wadahnya gitu. Nah, yang pertama ada display flex. Kita langsung coba aja flexbox style. Nah, di kontainernya kita kasih displaynya flex. Kita save, boom. Dia langsung berubah aja. Jadi, yang tadinya posisinya itu ke bawah, karena dia
div, yang mana dia adalah blok displaynya, kita ubah dia menjadi flex, maka dia posisinya akan ke kanan gitu. Nah, kenapa ke kanan? Nanti kita akan bahas di eh, style yang selanjutnya. Di sini ada yang namanya flex direction. Nah, flex direction. Nah, di sini ada 4. Ada column, column reverse, row, dan juga row reverse. Nah, yang teman-teman lihat saat ini di sini, dia itu adalah flex, yang mana flex directionnya itu adalah row. Jadi bentuknya dia dalam baris gitu. Jadi default dari display flex itu adalah row. Nah, itulah kenapa teman-teman lihat di sini yang tadinya dia ke bawah karena div, dia tipenya adalah block, dia berubah menjadi ke kanan karena flex direction yaitu adalah row. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih row, tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya kita kasih column, dia akan kembali urutannya ke bawah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang reverse. Reverse itu maksudnya adalah dibalik. Nah, jadi teman-teman lihat di sini urutannya jadi berubah dan posisinya juga dari belakang gitu. Jadi kontainernya sini kan dia ukurannya sampai kanan sini. Nah, jadi untuk arahnya itu dibalik, yang tadinya dari kiri sini ke sana dan urutannya 1 2 3 4 dibalik, jadi dari sini kemudian urutannya jadi 4 3 2 1 gitu. Ini juga berlaku untuk yang column. Sorry, column. Nah, dia dibalik gitu dari 4 3 2 1. Oke, jadi itu yang namanya uh, flex direction. Flex direction itu digunakan untuk mengatur arah dari flexnya. Directionnya dia mau vertikal atau mau horizontal atau vertikal. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sorry. Jadi yang selanjutnya setelah style flex direction ada yang namanya flex wrap. Nah, jadi misalkan di sini ya, teman-teman ada itemnya lagi itu ditambah. Coba teman-teman tambah lagi. Nah, di sini teman-teman lihat dia akan berusaha terus mengisi setting kontainernya di sini. Jadi dia memaksakan isinya atau itemnya itu dalam satu baris. Tapi yang dipertaruhkan itu adalah ukuran dari itemnya. Walaupun di sini itemnya udah kita set jadi 120 pixel kali 120 pixel, karena kita flex wrap-nya kita belum setting atau masih default, dia akan memaksakan untuk jadi eh, satu baris, sehingga yang dipertaruhkan adalah width-nya atau lebarnya gitu. Jadi kayak misal ini kita ganti dulu ya, 5 6 7 8 5. Oke. Nah, di sini dia posisinya berubah. Nah, yang namanya flex wrap. Oh. Nah, kemudian untuk yang namanya flex wrap itu digunakan untuk mengatur wrap-nya itu sendiri. Jadi flex wrap. Nah, di sini ada 3, no wrap, wrap, dan reverse. No wrap itu seperti yang teman-teman lihat sekarang. Jadi defaultnya itu adalah no wrap. Nah, kalau misalnya teman-teman ganti jadi wrap, nah dia akan turun ke bawah. Jadi pada saat di sini kan dia ukurannya udah fix tuh 120 pixel. Ini 120, 120, 120, 120. Nah, kemudian pada saat ingin menambahkan di sebelahnya, ternyata tidak muat. Nah, apa yang dilakukan di CSS di HTML itu nantinya dia akan pindah ke bawah. Jadi urutan selanjutnya akan diletakkan di bawah, kemudian dilanjut. Kemudian tidak muat lagi, dia akan di bawah lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini kalau misal teman-teman lihat, misal teman-teman atur ya di sini. Nah, karena di sini kontainernya itu kita tidak atur size-nya, jadi dia width-nya seperti yang teman tahu width itu defaultnya dia mengikuti parent-nya atau bapaknya. Nah, jadi di sini karena width dari kontainernya itu mengikuti parent-nya alias bertambah, di sini isinya juga akan ikut bertambah. Tuh, teman-teman lihat. Jadi 8 pada saat tidak muat dia ke bawah. 7 pada saat dia tidak muat dia ke bawah. Dan begitu seterusnya sampai ukuran terakhir. Nah, jadi itu untuk wrap. Jadi pada saat kontainernya di sampingnya itu udah nggak muat, nanti dia akan pindahkan ke baris selanjutnya di bawahnya. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada no wrap. Wrap reverse. Wrap reverse itu dia dibalik
posisinya jadi yang tadinya penambahan barisnya itu bukan di bawah tapi di atasnya. Jadi ini yang tadinya di atas. Oke, misal di sini kita tambah lagi deh. Oke, ini kita ganti 9 misal. Nah, dia jadi posisinya paling atas. Jadi penambahan barisnya itu bukan di bawah tapi di atasnya gitu. Jadi itu untuk no wrap, untuk flex wrap. Jadi digunakan untuk mengatur wrap dari kontainer. Jadi kalau misal nggak muat dia akan turun ke bawah begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya setelah flex wrap ada justify content. Nah, oke, ini masih justify content juga, sorry. Ya, nanti. Jadi untuk justify content itu digunakan untuk mengatur justify content. Nah, mengatur konten. Jadi konten itu ada sebutan untuk semua item yang ada di dalam. Jadi kalau misal item itu satu, satu misal ini atau ini. Nah, kalau konten itu secara menyeluruh semuanya gitu. Nah, di sini untuk justify content tuh ada beberapa. Ada center, kemudian ada start, left, right, space around, between, evenly, dan sebagainya. Kita coba yang paling sederhana dulu. Yang pertama, center. Nah, kalau misal kita posisikan justify kontennya itu di center, nah dia konten yang ada di dalam, dia otomatis untuk secara horizontal, dia ada di tengah. Jadi kanan dan kirinya itu otomatis dia otomatis mengikuti posisi kontennya supaya menjadi di tengah gitu. Jadi seperti case yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk mengatur ini kan susah supaya kita mengatur jarak antar konten ini supaya kanan dan kirinya itu pas, itu kan sulit. Nah, kalau di sini dia akan tetap posisinya selalu di tengah gitu. Nah, dan juga kalau misal teman-teman setting dia center, kemudian wrap, maka penambahan selanjutnya adalah dari tengah gitu. Jadi teman-teman lihat dari panjang gini, kalau nggak muat, dia turunnya ke tengah. Kemudian ke tengah, ke tengah, ke tengah, ke tengah, dan seterusnya. Oke, jadi itu untuk yang center. Jadi dia memposisikan si konten ada di tengah. Kemudian yang selanjutnya ada end. End itu berarti dia di ujung akhir, di bagian akhir. Seperti yang teman-teman tahu di terminologi atau di istilah di sini. Jadi ada bagian end, kemudian ada bagian start ya. Jadi bagian end, kemudian ada yang namanya start. Nah, berarti dia dari awal. Jadi atau default. Jadi defaultnya itu start. Kemudian ada yang namanya di sini space around. Nah, space around kalau teman-teman save. Nah, di sini teman-teman lihat, jadi space around itu digunakan untuk mengatur supaya jarak antara kiri dan kanan itu sama. Jadi jarak antara kontainer dengan items. Jadi padding di sini tuh disamakan antara sini dan sini. Kemudian jarak antar items itu dibuat sama. Jadi di sini antara yang di sini, sini dan sini itu sama jaraknya gitu. Jadi itu yang namanya space around. Memastikan bagian perbatasan antara kontainer dan item kanan dan kirinya itu sama. Kemudian item antar items itu sama. Itu untuk space around. Kemudian ada space between. Nah, kalau space between itu digunakan untuk membuat si konten atau isi di dalamnya itu bisa dibilang kayak rata kanan kiri gitu. Jadi kiri kanannya dia nggak ada margin, sorry, nggak ada padding atau nggak ada jarak. Nah, kemudian sisanya itu dibuat sama. Jadi antara items di tengah-tengah sela-sela di sini tuh jadi sama gitu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya space evenly. Nah, kalau space evenly, jarak antara kontainer dan items dan juga antara items dan items tuh sama. Jadi jarak ini dan ini tuh jadi sama gitu. Jadi itu untuk yang namanya space evenly. Jadi justify content, oh ya, sebelumnya justify content itu dia berpengaruh terhadap orientasi yang kita pakai. Jadi kita itu horizontal atau vertikal. Nah, horizontal dan vertikalnya itu mempengaruhi justify kontennya.
Kalau misal di sini direction-nya kita rubah jadi column, kemudian oke, ini wrap-nya karena dia tidak ke samping. Oke, kita misalnya kita kurangi dulu ya jumlahnya. Di sini jadi 4 lagi deh. Nah, di sini misalkan kontainernya kita buat height-nya ya, supaya wrap-nya itu pengaruh gitu. Height-nya kita buat jadi 500 pixel. Save. Nah, di sini dia wrap, di sini kita tambahin aja nggak apa-apa sih. Oke. Nah, tadi itu kenapa dia ke bawah? Karena height, seperti teman-teman tahu, default dari height itu kan dia mengikuti isinya. Jadi isinya seberapa banyak dia akan ke bawah. Jadinya fungsi dari flex wrap ini nggak ngaruh karena kontainernya sendiri juga dia akan selalu muat. Jadi kontainernya dia kan eh, nggak disetting height-nya, dia akan mengikuti. Jadi flex wrap ini jadinya nggak bekerja. Tapi kalau misal kita setting gini, height, nah dia baru wrap-nya bekerja. Nah, kemudian untuk space evenly di sini, sorry, untuk justify content, misal teman-teman jadikan start. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia startnya itu dari atas, kemudian yang disisakan di bawah. Kalau tadi kan misal ini dihapus, kemudian ini row. Nah, dia dari kiri ke kanan. Jadi kiri itu dia mentok, kemudian di sebelah kanan ada sisanya. Nah, kalau misal teman-teman ganti jadi kolom atau arahnya vertikal ke bawah, dia itu dari atas ke bawah untuk start dan end-nya gitu. Jadi yang disisakan di bagian bawah. Jadi untuk start end itu kan karena aksisnya di sini mengikuti. Jadi di sini kan mengikuti main aksis dan cross aksis itu mengikuti pilihan flexbox kita. Jadi flexboxnya itu horizontal atau vertikal. Nah, dia mengikuti. Jadi karena di sini kolom atau vertikal, maka main aksisnya itu dari atas ke bawah gitu. Sehingga start di sini itu berubah. Yang tadinya kiri kanan jadi atas bawah gitu. Jadi itu untuk masalah arah. Jadi justify content dia akan pengaruh arahnya berdasarkan jenis flex yang kita pakai. Dia row atau column gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada setelah justify content itu ada align items. Nah, align items itu digunakan untuk mengatur bagian cross axisnya. Jadi, misal kita kembalikan dulu ya ke ini jadi row, ini kita hapus. Nah, oke, jadi untuk mengatur, oh ini misal kita biarkan, nah dia ada space. Oke, start, ini row. Nah, oke. Jadi, yang seperti teman-teman lihat di sini, justify kan wrap. Misal kalau wrapnya dihapus, dia akan, oke. Nah, kemudian tadi namanya align items ya. Jadi align items itu digunakan untuk mengatur items. Jadi items itu bisa bilang kayak konten. Jadi semua diatur align-nya. Yang mana align itu untuk mengatur cross axis. Jadi yang lawannya. Jadi misalkan kita atur dia jadi end. Nah, dia posisinya ada di bawah gitu. Jadi kemudian di sini ada justify content start. Jadi dia start karena row itu posisinya berarti kan dari kiri, kiri yang mepet. Nah, kemudian ada align items end, berarti end itu kan akhir. Jadi untuk cross mainnya berarti kalau row itu kan kiri ke kanan, crossnya atas ke bawah. Nah, berarti start untuk items, align items startnya itu di atas, endnya di bawah. Makanya dia posisinya ada di pojok kiri bawah sekarang. Gitu. Untuk align items sendiri itu ada center juga. Kemudian ada uh, flex, ada center, ada baseline, center, start dan end gitu. Kalau start center dia posisinya akan di tengah. Jadi align antara atas dan bawah itu dibuat menjadi sama gitu. Nah, dengan justify content dan align items ini, teman-teman bisa membuat sebuah items itu posisinya jadi di tengah gitu. Jadi untuk case yang kedua tadi, kita bisa perbaiki sekarang. Jadi misal kita punya satu ya di sini. Nah, dengan adanya justify content dan align items, kita tinggal buat keduanya tuh jadi di center. Nah, otomatis margin padding atas, kiri, kanan dan bawah itu jadi sama
meskipun kita ubah ukurannya, nah dia tetap di tengah-tengah gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita pakai Flexbox juga. Jadi untuk case yang kedua kita bisa selesaikan menggunakan Flexbox seperti ini. Oke, kita kembalikan. Oke, ini juga untuk center semua nih. Jadinya align item justify content center. Jadinya dia posisinya di antar padding kanan atas bawah kiri itu jadi sama semua gitu. Kemudian yang selanjutnya ada align content. Nah, jadi untuk align content sendiri, oke, misal ini kita hapus align item ya. Dan ini di start. Nah, kalau align items itu tadi kan digunakan untuk mengatur posisi items-items. Nah, kalau konten tuh semua. Jadi, misal align konten. Nah, di sini posisinya sama semua sih. Jadi, misal diletakkan di end, maka posisi dari konten-kontennya semua itu akan diletakkan di ujung bawah sini gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada perbedaannya antara align items end dan juga nah, jadi teman-teman lihat di sini dia masih ada jarak. Kenapa? Karena pengaturannya itu berdasarkan items. Jadi eh, bisa dibilang kayak sifat yang diberikan ke masing-masing item di sini gitu. Jadi kalau misalnya ini dihapus, kan dia di atas, di bawah gini. Misal ini kita hapus juga deh. Kemudian kalau kayak gini kita kasih konten, kan, dia nggak pengaruh apa-apa karena ukuran dari kontainernya itu sama ya. Jadi misal ini kita buat jadi 400 deh, jangan terlalu besar. Nah, kalau jadi secara default itu dia akan memberikan jarak. Kalau misal height-nya kita atur, kemudian kita setting wrap. Jadi setelah ini dia nggak muat, dia akan bawah tapi ada jarak di antaranya. Nih teman-teman lihat di sini ada jarak, tapi jaraknya dia dibuat sama gitu. Nah, kalau menggunakan align content itu seperti justify content gitu. Kita akan meletakkan posisi secara menyeluruh itu di mana. Jadi secara semua itu posisinya mau ditaruh mana, di end atau di sini ada center juga, atau mau di start yang mana dia defaultnya gitu. Jadi seperti justify content untuk mengatur secara keseluruhan, align content juga digunakan untuk mengatur items-items secara menyeluruh, secara keseluruhan gitu. Kemudian kalau items tadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, items digunakan untuk mengatur eh, posisi cross axis tapi secara individu. Jadi secara items masing-masing tapi tetap bersamaan gitu. Oke, jadi itu untuk align content. Kemudian yang selanjutnya adalah items. Jadi style-style apa aja yang bisa kita pakai di item. Jadi di sini yang paling sering itu ada dua, ada align self dan juga flex grow. Nah, yang pertama untuk align self. Jadi itu sesuai namanya, align itu kan tadi digunakan untuk yang cross axis tuh, yang menyilang. Jadi misalkan di sini kita pakai align items center. Nah, dia kan posisinya semua item ada S-nya jadi semua ya. Meskipun sifatnya itu individu masing-masing item, tapi kita berikan di semua. Nah, kalau misalkan di sini kita kasih align self, kemudian oh sorry. Jadi align self itu digunakan untuk mengatur cross axis, tapi satu item gitu. Jadi misalkan di sini ada item satu ya. Oke, misalkan yang dua. Misal dua, jadi kita buat satu di sini dua. Oh, oke, nggak bisa pakai ini ya. Misalnya satu, dua, tiga, empat. Save. Kemudian di sini stylenya dua. Oke, misalnya yang dua. Dua kita kasih align self. Kemudian kita buat jadi dia jadi uh, di sini dia menjadi self start misal. Kita save. Nah, dia posisinya akan jadi di atas. Jadi align-nya itu dia tidak mengikuti teman-temannya yang lain. Self, jadi kita bisa atur semua sendiri-sendiri gitu. Align self, self end. Nah, dia bisa di atas dan di bawah. Jadi gunanya align self itu untuk mengatur align atau cross axis secara
individu atau manual satu-satu gitu. Kemudian selanjutnya adalah flex grow. Nah, jadi untuk flex grow itu digunakan untuk mengatur ukuran dari tiap-tiap kontainer. Jadi kalau misal teman-teman untuk item itu tidak dibuat size-nya, jadi gini. Nah, oke, 1, 2, 3, 4. Di sini dia kan posisinya, eh, karena kita tidak setting ukurannya, jadi dia akan mengikuti isi konten. Gitu. Oke, misal di sini kita buat jadi 200 pixel. Height 200 pixel. Nah, biar agak ada jarak. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misal teman-teman pingin itemsnya itu dia langsung menyesuaikan kontainer yang ada, teman-teman bisa pakai yang namanya flex grow. Misalkan di sini, nah nilainya misal 1. Nah, maka dia akan ukurannya memenuhi yang ada di uh, kontainer gitu. Jadi size width-nya khususnya itu dia akan mengikuti yang ada di kontainer. Jadi kalau misal ini 2, 3, nah ini nggak ada perubahan. Nah, yang membuat dia menjadi beda itu kalau misal gini. Kemudian kita ada 1, kemudian 2. Oke, misalkan yang ini ya, kita buat jadi grow-nya itu 1. Nah, dia akan, kalau item di sini kan berarti kan semua item ya. Semua ini div, masing-masing div, karena kita ada 2 pengelompokan. Jadi semua itu jadi 1. Tapi kita akan override salah satunya misalnya yang 2. Flex grow-nya dia jadi 2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ukurannya jadi si 2 itu beda sendiri. Karena kita adjust untuk ukurannya itu dia 2 kali lipat. Karena ini 1, ini 2, berarti kan 2 kali lipat tuh. Jadi ukuran si 2 ini dia 2 kali lipat dibanding si 3, 4, dan 1. Gitu. Jadi itu fungsinya dari flex grow supaya dia ukurannya itu menyesuaikan kontainer, tapi kita bisa atur ukurannya itu 1 kali lipat dari yang mana atau 2 kali lipat yang mana dan seterusnya. Kemudian oh ya ada satu lagi tambahan. Jadi eh, namanya itu order ya. Order. Order digunakan untuk mengatur urutan. Jadi misal kita ada 1, 2, 3, 4. Nah, mengatur urutan seperti yang teman-teman tahu di sini kan 1, 2, 3, 4. Dia mengikuti yang di sini. Kita meletakkannya kan memang urut dari 1, 2, 3, 4. Tapi kita bisa atur juga. Misal si order itu ketiga, kemudian si kedua itu jadi ke 1, kemudian si 3 itu jadi kedua, kemudian si 4 biarkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia posisinya jadi dibalik gitu ordernya, urutannya. Jadi 4, 2, 3, 1. Sesuai yang ada di sini gitu. Oh, 4 ini karena dia nggak diatur. Jadi misal di sini 4 order jadi 1. Nah, jadinya yang ke 1 itu order 1 itu kan 2. Jadi dia 2 di sini. Kemudian di sini ada 3. Order itu jadi urutan secara kecil ke besar. Kemudian di sini ada 2. Yang mana 2 itu 3, kemudian di sini 4, 1. Oh, sorry, di sini ada 2 pantesan. Oke, ini 4 ya. Nah, oke, sorry sorry. Tadi ada kesalahan untuk urutannya. Jadi di sini teman-teman lihat jadi urutan yang pertama itu yang 2. Di sini 2, kemudian order yang kedua itu 3, di sini 3. Kemudian order ketiga itu 1, 1, 2, 3. Nah, yang ini kemudian 4 dia posisinya stay di 4. Gitu. Jadi itu untuk yang order. Oke, jadi itu saja untuk Flexbox. Jadi teman-teman sekarang udah tahu bagaimana cara lebih gampang untuk layouting, adjusting layout, kemudian juga posisi dari items, gap antar items secara otomatis sehingga sesuai namanya Flexbox. Jadi kita bisa mengaturnya secara fleksibel. Sehingga pada saat misal contohnya halaman itu web browser-nya itu lebih kecil, kontainernya itu bisa menyesuaikan dengan device yang user pakai nantinya. Jadi sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membahas sebuah cara bisa dibilang next level dari
si Flexbox. Kalau Flexbox itu mengatur secara satu dimensi. Nah, kalau CSS Grid itu untuk mengatur dua dimensi. Jadi secara langsung mengatur X dan Y-nya. Tapi itu untuk video selanjutnya. Terima kasih.